Menteri Keuangan Purbaya Judisa Dewa mengambil langkah berani dengan menarik dana sebesar 200 triliun dari rekening pemerintah Bank Indonesia. Dana ini berasal dari saldo anggaran lebih, yaitu akumulasi sisa anggaran pemerintah dari tahun ke tahun. Aliran ini dibiarkan menganggap dana tersebut akan menyalurkan ke 6 bank BUMN besar seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BTN Syariah, dan BSI. Namun, pemerintah memberikan syarat tegas bahwa dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara atau disimpan kembali di Bank Indonesia, melainkan harus benar-benar disalurkan ke masyarakat dan perusahaan yang dalam bentuk produktif. Langkah ini diambil karena pertumbuhan kredit di Indonesia terus melambat. Bahkan pada Juli 2025 kemarin hanya 7,3%, jauh di bawah target Bank Indonesia sebesar 8-11%. Dengan suntikan dana tersebut, bank tidak perlu lagi mengandalkan dana pihak ketiga, karena itu mendapat tambahan modal langsung dari pemerintah sehingga mereka bisa lebih fokus menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Bapak Purbaya menekankan bahwa kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6% seperti pada era Presiden SBY, yakni memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk memimpin. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% dapat dicapai karena sektor swasta bergerak aktif. Sementara saat ini, perekonomian lebih besar digerakkan oleh pemerintah sehingga pertumbuhan tertahan di bawah 5%. Melalui penyaluran kredit yang lebih agresif kepada sektor swasta, pemerintah berharap bisnis dapat berkembang, lapangan kerja baru tercipta, dan masyarakat memiliki penghasilan yang lebih baik. Ketika daya beli masyarakat meningkat, permintaan barang dan jasa juga akan naik, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus inflasi sehat, atau yang disebut dengan demandful inflation. Kondisi ini masih aman karena inflasi Indonesia saat ini hanya 2,31%, jauh di bawah kisaran normal 3-6%. Saat ekonomi tumbuh, tentu ada resiko kredit macet, namun pemerintah akan mendukung dari sisi perizinan dan kelayakan proyek agar usaha swasta berjalan dengan lancar dan mampu membayar kembali pinjaman mereka. Jika proyek-proyek tersebut berhasil, dampaknya bukan hanya mengurangi pengangguran, tapi juga menambah penerimaan pajak negara. Dengan demikian, langkah Purbaya bukan sekedar memindahkan uang negara, melainkan strategi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi Indonesia, memperkuat sektor swasta, menyalurkan dana ke masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan membuka peluang kerja seluas-luasnya. Sekian dariku, teman edukasimu.